selamat menyaksikan semua. Jelaskan bro, di sini terjadi kopla. Nampak kan kopla? Di sini terdapat pada kampas kampas ganda absolut repo. Kebetulan syukur alhamdulillah saya ada dapat garapan. Nah, ini kekoplakan seperti yang saya tunjukkan tersebut barusan itu adalah disebabkan oleh yang pertama bisa jadi pemasangannya kita kurang teliti. Yang kedua bisa jadi akibat oleh barang itu sendiri yang biasa atau memang dasar barang yang tidak tahan. Yang ketiga adalah pemakaian berat pada kendaraannya. Nah di sini maaf untuk kali ini video saya agak sedikit janggal. Di sini saya sambil menjelaskan berupa teori ataupun pembahasan pengalaman, sekalian bisa agan diperhatikan proses penggantian kampas close ganda atau kopling otomatis seperti saya. Di sini saya akan melakukan pergantian kampas ganda yang tidak hanya memicu kepada paku kelingnya saja, tapi ada saya buat tambahan supaya dia lebih awet, lebih tahan dan lebih kuat, tentunya dengan penambahan proses pengelasan. Nah nantinya setelah paku kelingnya terlebih dahulu dibuat, sudah tertancapkan kuat sudah, maka akan saya las lagi di bagian tengah sama sisi dari paku kelingnya di segitiga juga gitu. Dikasih jarak di antara supaya kekuatannya berbagi penuh, tidak berat sebelah. Nah di sini ini adalah proses penggantian persis saya. Mudah-mudahan syukur alhamdulillah dari sebelumnya banyak sudah saya lakukan pergantian dengan cara ini, sampai hari ini belum ada satu kasus pun yang saya jumpai dengan kopla yang sedemikian. Di awal video yang saya tunjukkan tadi belum ada. Ya adapun melakukan pergantian 1 2 3 itu wajar, sebab memang dasarnya mangkoknya sudah mengalami keausan, sudah tidak kuat menanjak pada saat beban berat ataupun pada saat goncengan. Perhatikan saja bro bagaimana proses penggantiannya. Di sini persis saya. Untuk menjamin perlakuan tersebut, saya ulangi lagi, syukur alhamdulillah sampai hari ini belum ada maksud saya dari yang dilakukan pergantian sebelumnya seperti cara ini, banyak sudah yang dilakukan pergantian. Sampai hari ini belum ada satu kasus pun yang saya jumpai bermasalah di bagian proses pemasangan. Nah ini biasanya kalau kita melakukan pergantian hanya bertahan pada paku kelingnya saja, itu biasanya ya 2-3 bulan kemudian dia akan mengalami kopla, longgar lagi itu paku keling gitu loh. Maka sehingga timbul suara yang tidak enak didengar, yang suara yang menakutkan, klotok-klotok ngono. Di sini saya hanya memakai alat seadanya, hanya pakai martil, dan untuk bahan penekannya saya buat dari asgir ratio tipe pit new, entah apa aja itu bisa, yang penting kekuatannya. Nah untuk pemasangan paku keling ini sebenarnya ini kita harus ada alat sebenarnya berupa alat press gitu ya, supaya lebih presisi, lebih kuat gitu. Nah di sini karena kita alat tidak ada, maka hanya main gedor saja. Cuman untuk melakukan proses pemakuan ini hati-hati ya bro, jangan sampai gear yang bersinggungan nantinya dengan
dengan kain close, kalau bahasa awamnya, ataupun dengan kampas kopling, jangan sampai melukai, jangan sampai mengenainya pada proses eh, pemartilan gitulah kira-kira. Karena jika sompel nanti itu akan menimbulkan suara yang sangat bising nantinya, kayak suara nging gitu pada saat berangkat dari percepatan 1 hingga percepatan 2 dan berikutnya. Diperhatikan saja sambil mendengar saya menjelaskan teorinya. Nah, di sini untuk fungsi kampas ganda ini adalah untuk meneruskan putaran mesin ke gear ratio ataupun ke roda belakang melalui kampas kopling. Ini adalah kampas kepunyaannya Absolute Repo. Syukur alhamdulillah di sini ini sekalian overhaul, saya ada dapat garapan. Nah, di sini sebelum kita lakukan proses pengelasan, gear yang akan bersinggungan dengan kain close nantinya itu bisa kita balut dengan, kalau saya ambil enaknya aja pakai isolasi. Mungkin kalau isolasi tidak ada, bisa saja pakai kain ataupun bahan plastik lainnya sebagai penutup, agar nantinya pada saat melakukan proses pengelasan, agar gearnya tersebut itu tidak dikenai oleh percikan las. Nah, kalau di percikan lasnya mengenai gear tersebut, ya maka nantinya ya itu untuk menghilangkannya agak lumayan susah ya, karena dia gear itu kan di ruang yang sempit, jadi maka akan timbul nanti suara yang lebih kasar lagi setelah proses perakitan selesai. Untuk hidupnya mesin itu nanti akan suaranya itu bukan bising lagi, nanti klotok tek 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 tak tik tuk ono. Nah, untuk pengalasannya tidak perlu terlalu kuat atau panjang lebar, ya hanya sekedar melebihi dari tek saja, sekitar, kalau saya biasanya ya sepanjang 1 cm. Ngelasnya juga jangan terlalu tebal ya, karena kalau terlalu tebal ya kekuatannya nanti terlampau melebihi daripada spesifikasi, sehingga kan ya bisa dikatakan mubazir gitu. Yang penting kekuatannya cukup lah. Nah, di sini perlu diingat, setelah selesai melakukan proses pengelasan di 3 sisi di antara paku keling, maka itu sisa bekas kerak las yang menempel itu perlu dibuang ya, karena itu nanti akan berbahaya, dapat melukai mesin. Itu sangat berbahaya sekali. Harus secara bersih keraknya itu dibersihkan, karena tekstur daripada kerak itu sendiri kan keras seperti pasir gitu ya. Dan di sini tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Nah, ini adalah proses pergantian kampas ganda versi saya agar kuat, awet dan tahan lama, agar tidak timbul masalah-masalah di berikutnya nanti. Ya, ini
saya cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa subscribe-nya, di like, di share juga ke seluruh dunia, silakan, boleh, nggak apa-apa. Nah, jika dirasa video ini bermanfaat, ambil hikmahnya. Jika dirasa video ini ada yang masih kurang, karena kita juga semua masih tahap dalam proses belajar, silakan berikan bulian, silakan isi buliannya di kolom komentar. Sekian dulu video yang dapat saya bagikan untuk kali ini. Terima kasih. Tiga menit. 10. Coba simak.